Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah akuntansi kelanjutan bersama dengan saya, Amri Firmansyah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kombinasi bisnis. Berdasarkan PSAK 103 atau IFRS 3, kombinasi bisnis merupakan suatu transaksi atau peristiwa di mana satu entitas atau pengakuisisi memperoleh kendali atas satu atau lebih bisnis lainnya atau pihak yang diakuisisi. Kombinasi bisnis meliputi transaksi yang kadang-kadang disebut sebagai merger atau penggabungan yang setara, di mana kendali atas bisnis yang diakuisisi dialihkan kepada pihak pengakuisisi. Kombinasi bisnis tidak hanya terbatas pada akuisisi aset, melainkan juga melibatkan pengambil alihan bisnis yang berfungsi di mana proses dan input yang ada pada bisnis tersebut mampu menghasilkan output ekonomi. Ada beberapa alasan perusahaan melakukan kombinasi bisnis. Yang pertama adalah sinergi operasional. Setelah digabung, biaya bisa lebih rendah atau pekerjaan tidak perlu dilakukan dua kali. Contohnya, ada dua perusahaan yang memiliki gudang, sehingga ketika perusahaan melakukan kombinasi bisnis, ini hanya cukup menggunakan satu gudang saja. Yang kedua adalah diversifikasi risiko. Perusahaan tidak hanya bergantung pada satu produk atau satu pasar. Contohnya adalah perusahaan makanan membeli perusahaan minuman. Jika satu bisnis turun, maka yang lain masih berjalan. Yang ketiga, meningkatkan pangsa pasar. Artinya adalah perusahaan membeli pesaing untuk memperbesar pasar. Contohnya, perusahaan A membeli pesaingnya agar penjualan meningkat. Yang keempat, memperoleh aset tidak berwujud. Perusahaan ingin mendapatkan sesuatu yang sulit dibuat sendiri. Contohnya, merek terkenal, paten, dan teknologi. Yang kelima, akses teknologi atau inovasi. Ini lebih cepat untuk mendapatkan teknologi baru dibandingkan mengembangkan sendiri. Kemudian untuk yang keenam, mempercepat pertumbuhan. Perusahaan langsung besar tanpa harus tumbuh perlahan. Yang ketujuh, adanya keuntungan pajak, yaitu memanfaatkan posisi pajak perusahaan yang diakuisisi. Contohnya, target perusahaan memiliki rugi fiskal yang bisa mengurangi pajak. Delapan, membeli dengan harga murah, yaitu membeli perusahaan yang nilainya sebenarnya lebih tinggi. Dalam akuntansi bisa muncul yang dinamakan dengan bargain purchase gain. Kemudian yang sembilan adalah daya saing global. Ini bahwa perusahaan memperkuat posisi untuk bersaing di pasar internasional. Yang ke-10, akses ke pasar modal. Perusahaan lebih mudah untuk mendapatkan pendanaan karena ukuran perusahaan menjadi lebih besar. Kemudian ada jenis-jenis kombinasi bisnis. Yang pertama adalah akuisisi langsung. Perusahaan pengakuisisi membeli aset dan liabilitas perusahaan yang diakuisisi secara langsung. Aset dan liabilitas yang diambil alih dicatat pada nilai wajar. Yang kedua adalah akuisisi saham. Perusahaan pengakuisisi mengambil kendali dengan membeli sebagian besar atau seluruh saham dari perusahaan yang diakuisisi. Perusahaan yang diakuisisi tetap ada secara hukum, tetapi kendalinya berpindah ke pengakuisisi. Yang ketiga adalah akuisisi bertahap. Ya, ini pengakuisisi meningkatkan kepemilikan sahamnya secara bertahap hingga memperoleh kendali penuh. Saat kendali diperoleh, kepemilikan saham sebelumnya harus diukur kembali ke nilai wajar. Yang keempat, akuisisi tanpa pertukaran imbalan atau consideration. Pengakuisisi memperoleh kendali tanpa mentransfer aset, uang, ataupun saham. Hal ini dapat terjadi melalui kontrak atau pengaturan lain yang memberi pengakuisisi kendali. Yang kelima adalah penggabungan atau merger. Beberapa perusahaan bergabung menjadi satu entitas baru dan entitas yang bergabung dihentikan secara hukum. Semua aset dan liabilitas dari perusahaan yang bergabung disatukan dalam entitas baru. Jadi kalau kita lihat ada tiga bentuk kombinasi bisnis yang biasa kita temukan dalam aktivitas operasi perusahaan. Yang pertama adalah akuisisi. Satu perusahaan mengambil alih kendali atas perusahaan lain. Perusahaan yang diakuisisi tetap beroperasi sebagai entitas yang terpisah, tetapi berada di bawah kendali perusahaan pengakuisisi. Yang kedua adalah merger. Dua atau lebih perusahaan bergabung menjadi satu entitas baru.
perusahaan yang bergabung dibubarkan dan aset serta liabilitasnya diambil alih oleh entitas baru. Yang ketiga adalah konsolidasi. Beberapa perusahaan bergabung dan membentuk satu perusahaan baru. Semua perusahaan yang bergabung melebur dan perusahaan baru tersebut mengambil alih semua aset dan liabilitas dari perusahaan yang dibubarkan. Keputusan bentuk kombinasi bisnis yang diambil bergantung pada tujuan strategis dan struktur hukum yang diinginkan oleh perusahaan yang melakukan kombinasi bisnis. Ya, jadi kalau misalkan kita sajikan ke dalam gambar, apa sih bedanya antara merger dan konsolidasi ya? Nah, kalau untuk merger ada perusahaan A dan perusahaan B. Nah, namun perusahaan B ini dihentikan secara operasional ataupun secara badan hukumnya. Namun perusahaan A ini mengambil seluruh aset dan liabilitas dari perusahaan B sehingga akhirnya yang ada adalah perusahaan A saja. Kemudian untuk konsolidasi ada perusahaan A dan perusahaan B ini melaksanakan kombinasi bisnis ya. Nah, tetapi perusahaan A dan perusahaan B dibubarkan, namun berdiri perusahaan baru yang dinamakan dengan perusahaan C. Berkaitan dengan pencatatan pada kombinasi bisnis. Nah, sebenarnya ada dua ya, yaitu adalah yang pertama metode pooling of interest atau penyatuan kepentingan. Yang kedua adalah metode purchase atau pembelian atau akuisisi. Nah, namun demikian untuk metode pooling of interest saat ini sudah tidak dilakukan atau dilarang karena tidak memberikan gambaran yang akurat dan relevan tentang posisi keuangan perusahaan setelah kombinasi bisnis. Nah, sehingga dapat disalahgunakan untuk memperindah laporan keuangan dan mengurangi konsistensi serta keterbandingan laporan antar perusahaan. Yang ada saat ini yang diperkenankan adalah dengan menggunakan metode purchase atau pembelian atau akuisisi, yaitu dengan menggunakan nilai wajar sebagai dasar pencatatannya. Kalau metode pooling of interest ini dilakukan, penyajian seluruh aset dan liabilitas untuk perusahaan yang diakuisisi dengan menggunakan nilai buku pada saat itu. Namun, kalau dengan menggunakan metode purchase, seluruh aset dan liabilitas perusahaan yang akan diakuisisi itu harus dinilai sesuai dengan nilai wajarnya ya. Ini merupakan nilai wajar pada tanggal akuisisi karena ditujukan untuk pembentukan entitas baru sehingga perlu dilakukan penilaian atas aset dan liabilitas perusahaan yang bergabung. Nah, dalam konteks ini perusahaan yang mengakuisisi ya bisa menimbulkan ya atau bisa mencatat adanya goodwill ya ataupun keuntungan atas akuisisi tersebut. Kemudian berkaitan dengan persyaratan metode pembelian ataupun akuisisi. Yang pertama, ini mesti harus kita identifikasi siapa pihak yang mengakuisisi ya ataupun entitas yang memperoleh pengendalian atas pihak yang diakuisisi. Yang kedua adalah penentuan tanggal akuisisi, yaitu tanggal pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas pihak yang diakuisisi. Yang ketiga, pengakuan dan pengukuran aset teridentifikasi yang diperoleh serta liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan non-pengendali pihak yang diakuisisi. Jadi aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih ini sesuai dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Nah, berkaitan dengan hal tersebut ya, pengakuan dan pengukuran goodwill atau keuntungan dari akuisisi akan dicatat oleh perusahaan yang mengakuisisi atau pihak pengakuisisi. Kemudian juga terdapat adanya biaya-biaya terkait dengan akuisisi ya. Nah, berkaitan dengan kombinasi bisnis terdapat adanya panduan pencatatan ya. Yang pertama adalah catat aset yang diperoleh dan liabilitas yang diasumsikan dengan menggunakan prinsip nilai wajar. Yang kedua, apabila sekuritas equity atau saham dikeluarkan oleh pihak pengakuisisi, maka biaya registrasi dan biaya pengeluaran saham biasanya akan mengurangi additional paid capital atau share capital premium ya atau agio saham. Nah, sedangkan biaya kombinasi bisnis lainnya seperti biaya konsultan hukum dan broker serta biaya yang tidak langsung untuk kombinasi bisnis seperti gaji manajemen dibebankan ke dalam expense ya ataupun investment expense.
Nah, ketika perusahaan pengakuisisi mentransfer aset bukan dalam bentuk kas sebagai bagian dari kombinasi bisnis, maka setiap gain atau loss dari pelepasan aset tersebut dicatat sebagai current income. Kelebihan cash, other asset, debt, dan equity securities yang ditransfer atau jumlah imbalan ataupun cost of investment atau nilai investasi di atas nilai wajar dari fair value net asetnya yang diperoleh akan dicatat sebagai goodwill. Namun sebaliknya ya ini akan dicatat sebagai gain for atau on the bargain purchase ya atau dicatat sebagai current income. Nah, ini kalau kita lihat ya berkaitan dengan konsep goodwill. Ini merupakan aset tak berwujud yang dapat muncul pada saat akuisisi ataupun kombinasi bisnis. Goodwill juga mencerminkan manfaat ekonomi yang timbul dari aset yang diperoleh dalam kombinasi bisnis. Nah, goodwill juga terjadi saat transaksi nilai aset pihak yang diakuisisi telah menunjukkan nilai wajar pada tanggal akuisisi, namun masih terdapat harga beli atau nilai imbalan ya atas aset wajar bersih yang tidak dapat diidentifikasi ke aset yang ada. Jadi intinya adalah bahwa berkaitan dengan biaya investasi ini lebih besar dibandingkan dengan perolehan fair value net asset dari pihak pengakuisisi. Namun demikian dalam konteks kombinasi bisnis tidak boleh dicatat adanya loss ya. Nah, dengan demikian perusahaan yang mengakuisisi atau pihak pengakuisisi mengakui atau mencatat goodwill di dalam laporan posisi keuangannya sebagai aset tak berwujud. Nah, di sini ada contoh ya. Yang pertama adalah PT Pramuka mengeluarkan 100.000 lembar saham dengan nilai pari $10 untuk mendapatkan saham PT Salemba. Saham PT Pramuka dinilai sebesar $16 per lembar. Nah, yang pertama kita mesti harus mengetahui berapa nilai imbalan ataupun cost of investment ya. Nah, ini ada 100.000 lembar yang dikeluarkan oleh PT Pramuka. Namun demikian, untuk bisa menentukan nilai imbalan, berarti kita mesti harus mengalihkan dengan nilai wajarnya, yaitu sebesar 16 ya, sehingga kita dapatkan sebesar 1,6 juta ya. Jadi pada saat adanya pengeluaran saham tersebut, ini akan dicatat sebagai investment in PT Salemba sebesar 1,6 juta. Kemudian ada komponen common stock ya atau saham biasa. Ini sebesar 1 juta. Dari mana? Dari 100.000 dikalikan dengan 10. Nah, sisanya ini akan dialokasikan ke dalam additional planned capital atau agio saham sebesar 600.000. Kemudian PT Pramuka mengeluarkan kas sebesar 80.000 untuk jasa broker dan jasa konsultansi. Selain itu, PT Pramuka juga mengeluarkan 40.000 sebagai biaya pengeluaran dan registrasi saham. Nah, sebagaimana yang kita pahami dalam slide sebelumnya, apabila terdapat adanya biaya langsung ya yang tidak dapat dihindarkan oleh pihak akuisisi ya berkaitan dengan pengeluaran saham ini akan mengurangi additional planned capital atau agio saham. Nah, ini kita bisa melihat di dalam contoh jurnalnya, additional planned capital itu didebit sebesar 40. Sedangkan untuk jasa broker dan jasa konsultansi ini dicatat sebagai investment expense sebesar 80.000 ya. Nah, kemudian perusahaan mengkredit cash sebesar 120.000. Nah, operasi PT Salemba dihentikan. PT Pramuka mencatat aset dan kewajiban PT Salemba berdasarkan nilai wajarnya. Jika harga yang diperoleh atau nilai imbalan lebih besar dari nilai aset bersih yang diperoleh, selisih tersebut itu akan mengakibatkan adanya goodwill. Jadi, pencatatan berkaitan dengan pengalihan aset dan liabilitas PT Salemba ke dalam PT Pramuka, maka seperti ini ya, seluruh aset dan liabilitas dari PT Salemba itu dialihkan semuanya ke PT Pramuka, termasuk adanya pencatatan goodwill serta ya ini penghapusan investment in Salemba. Artinya di contoh yang pertama, investment in Salemba itu berarti ini merupakan akun temporer karena kita akan mengeliminasi ataupun akan menghapuskan akun tersebut ketika terdapat adanya transfer aset dan liabilitas PT Salemba ke PT Pramuka ya. Nah, kemudian contoh lainnya,
PT Palmerah memperoleh net aset PT Sleepy dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan tanggal 27 Desember 2023. Aset dan liabilitas PT Sleepy pada tanggal tersebut memiliki nilai buku dan nilai wajar sebagai berikut ya dalam jutaan rupiah. Jadi di sini kita disajikan ya itu dalam bentuk data ya, ada book value sama fair value. Ada cash, net receivables, kemudian inventory, land, buildings, kemudian equipment. Namun ketika dinilai sesuai dengan nilai wajarnya harusnya terdapat adanya paten sebesar 50 ya. Ini 50 juta rupiah. Kemudian accounts payable, notes payable dan other liabilities ya. Nah, dalam konteks ini kita akan melihat perbandingan untuk book value of net asset dan fair value net asset ya, di mana fair value of net asset itu kita akan catat sebesar 1.200.000.000 ya. Nah, ini akan kita gunakan sebagai dasar pembanding ya dengan nilai imbalan ataupun cost of investment dari PT Palmerah yang dikeluarkan berkaitan dengan akuisisi tersebut ya. Nah, contoh yang pertama adalah akuisisi dengan goodwill. PT Palmerah mengeluarkan 400 juta cash dan mengeluarkan 50.000 saham biasa dengan nilai pari 10.000 per lembar. Sedangkan nilai pasarnya sebesar 20.000 ya untuk mengakuisisi net asset dari PT Sleepy. Berarti yang pertama adalah kita hitung ya berapa nilai imbalan ataupun cost of investment dari yang dikeluarkan oleh PT Palmerah. Di sini kita bisa melihat kas yang dikeluarkan sebesar 400 juta serta pengeluaran saham biasa 50.000. Tapi ingat yang akan kita nilai itu adalah sesuai dengan nilai pasarnya. 50.000 dikali dengan 20.000. Dapat berapa di sini? Sebesar 1 miliar ya. Oke, benar 1 miliar ya. 1 miliar ditambah dengan 400 juta. Jadi totalnya adalah sebesar 1.400.000.000. Sedangkan kita bandingkan dengan fair value dari net asset yang diperoleh yaitu sebesar 1.200.000.000. Sehingga terdapat adanya selisih di mana cost of investment lebih tinggi dibandingkan dengan fair value net assetnya. Nah, berarti kalau dalam kondisi demikian akan terdapat adanya goodwill sebesar 200 juta ya. Oke, nah kemudian kalau kita lihat untuk jurnalnya ya, yang pertama adalah pencatatan nilai investasi ya. Yang pertama adalah investment in PT Sleepy sebesar 1,4 miliar itu di debit, kemudian cash 400 juta, kemudian common stock ya, tadi berapa? Ini 50.000 ya, kemudian dikalikan dengan 10.000. Jadi dapat 500 juta ya. 500 juta, kemudian sisanya ini sebagai additional apparent capital atau agio saham. Kemudian untuk mencatat aset dan liabilitas dari PT Sleepy ke PT Palmerah ya. Ini berarti seluruh aset dan liabilitasnya PT Sleepy itu dicatat sesuai dengan nilai wajarnya. Ada cash, net receivables, inventories, land, buildings, equipment, dan paten ya. Itu kita tinggal ambil angka-angka yang kita dapatkan dari kolom fair value. Ingat, jangan kita ambil dari kolom book value ya. Kemudian kita masukkan goodwill ya sebesar 200 juta. Kemudian kita masukkan accounts payable, notes payable, other liabilities, serta menghapus nilai investment in PT Sleepy sebesar 1,4 miliar ya. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah dengan bargain purchase ya, akuisisi dengan bargain purchase. Jadi PT Palmerah mengeluarkan 40.000 lembar saham dengan nilai pari 10.000 per lembar dengan market value atau nilai pasar sebesar 20.000 per lembar. PT Palmerah juga menyerahkan notes payable dengan bunga 10% dengan jangka waktu 5 tahun sebesar 200 juta untuk net asetnya PT Sleepy. Jadi kita akan lihat ya atau jumlahkan berapa nilai imbalan atau consideration atau cost of investment ya.
Nah, kita dapatkan dari 40.000 lembar saham, kemudian dikali dengan market value-nya, yaitu sebesar 20.000. Jadi dapat 800 juta ditambah dengan ya nilai notes payable yang dikeluarkan sebesar 200 juta. Totalnya 1 miliar. Sedangkan fair value dari net asset yang diperoleh sebesar 1,2 miliar. Jadi karena nilai consideration ataupun cost of investment-nya lebih rendah dibandingkan dengan fair value of net asset, maka nanti di sini muncul gain from bargain purchase atau dinamakan dengan goodwill negatif. Tetapi kalau untuk gain from bargain purchase, ini dicatat di dalam laporan laba rugi, berbeda dengan goodwill yang dicatat di dalam laporan posisi keuangan atau neraca ya. Nah, jadi berkaitan dengan jurnal-jurnalnya, ini pencatatan investment in PT Sleepy di debit sebesar 1 miliar, kemudian di kreditnya ada notes payable, common stock, additional parent capital ya, itu sesuai dengan informasi yang kita peroleh ya di slide sebelumnya ya. Di sini 200 juta untuk notes payable, kemudian common stock itu sesuai dengan par value-nya 40.000 kali 10.000 yaitu sebesar 400 juta dan selisihnya ini sebagai additional parent capital atau agio saham sebesar 400 juta. Kemudian untuk pengalihan seluruh aset dan liabilitas PT Sleepy ke PT Pramuka ini sama halnya dengan contoh sebelumnya ya. Cuma kalau di sini tidak akan muncul goodwill. Yang kita munculkan adalah gain from bargain purchase serta menutup akun investment in PT Sleepy. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi untuk di sesi selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.